Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mimi Upi di channel YouTube King Rosa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah mau melihat video saya. Jujur saya nggak ada waktu buat uh, bikin video ya. Jadi ini waktunya saya nyetrika. Jadi sekalian saya bikin video sambil nyetrika. Saya mau cerita sharing cerita-cerita sharing lah ya. Kenapa aku bisa sampai ke negara Cina dan kenapa aku memilih Cina untuk tempat bekerja dan mencari uang gitu. Jadi gini ya guys, dulu itu kan saya pernah di Taiwan. Dan aku itu datang ke Taiwan itu awal Januari 2009. Nah, aku juga di Taiwan itu dulu itu kaburan ya, kaburan ilegal gitu, maksudnya dulu aku di Taiwan itu resmi, cuma aku itu kabur dari rumah majikanku. Nah, aku pindah dari Taichung itu aku pindah ke Chungli. Nah, dari majikan yang pertama aku pindah ke majikan yang kedua sampai aku pulang. Habis itu aku pulang itu sekitar tahun 2015. Aku pulang tahun 2015, nyerahin diri ya, bukan ketangkep, aku nyerahin diri. Mungkin kan pikiran aku dulu ada desas-desus kalau di rumah udah 10 tahun itu katanya backlisan di Taiwan itu bisa dibuka lagi. Jadi kita bisa pergi ke Taiwan lagi, tapi ternyata sulit, apalagi sekarang kan beda ya prosesnya. Waktu dulu sama sekarang tuh proses kerja ke Taiwan itu kan beda ya. Kalau dulu itu tidak ada yang namanya apa sih ya? Kayak kalau dulu itu kan pakai Cinatras, kalau sekarang kan nggak ada ya, nggak pakai Cinatras. Nah, aku pulang itu tahun 2015, terus aku diem di rumah sekitar 2 tahun. Nah, sekitar 2 tahun itu aku itu dapat musibah guys. Jadi dapat musibah apa, kayak aku itu didiagnosa sama dokter sakit CA parotis. Jadi di belakang telinga saya ini itu ada benjolan kayak sebiji kacang gitu. Kalau sakit banget sih enggak, cuma kayak kalau ke senggol itu kayak ngilu-ngilu gimana gitu guys. Nah, terus itu aku kan nggak berani ya, kan disuruh operasi tuh, aku kan nggak berani sampai aku tuh dua tahun. Nah, pas ketahuannya tuh gini, jadi aku kan di rumah itu jualan jus buah ya, jualan es jus gitu loh, maksudnya warung kecil di depan rumah gitu kan. Aku jualan pagi-pagi tuh, aku bangun terus aku rekap-rekap gitu kan, aku siap-siapin buat jualan itu. Nah, aku nggak sempet mandi, nggak sempet cuci muka, pokoknya nggak sempet lihat kaca, bangun tidur aku langsung rekap-rekap warung kan. Nah, pas itu ada tangga itu mampir ke warung aku kan, ya namanya juga masih masih pagi ya, pagi itu dia mampir, katanya, kamu sakit gigi ya gitu kan. Terus aku ngomong, enggak, aku nggak sakit gigi, tapi kok kenapa muka kamu kok bengkak sebelah gitu, pipi kamu kok kayak bengkak-bengkak, gimana, perasaan aku apa gimana, coba deh kamu lihat muka kamu, katanya gitu kan, tanya sama aku kan, suruh ngaca gitu. Terus aku masuk kamar kan, aku ngaca, ternyata iya muka aku tuh bengkak sebelah sebelah kanan gitu kan. Terus aku keluar lagi, iya ya, kenapa ya mukaku bengkak, padahal aku nggak sakit gigi, nggak sakit apa-apa, emang aku nggak sakit mukaku itu, tapi kenapa bengkak gitu. Nah, habis itu kan suami aku tuh pulang, dia kan habis dari sawah tuh, pagi-pagi ke sawah dulu kan, terus sekitar jam 9-an itu kan dia pulang ya.
Dia pulang dulu ke rumah, terus aku ngomong, lihat deh muka aku bengkak sebelah, kataku gitu kan. Terus emang kamu kenapa? Terus ya nggak kenapa-napa, cuma kan tahu sendiri di belakang telinga aku kan ada benjolan. Tapi kamu ngerasa sakit enggak? Kalau sakit sih enggak, cuma ngilu. Ya udah nanti periksa aja gitu kan. Terus ya udah. Nah, sorenya itu saudaranya suamiku kan bidan ya, dia tuh datang ke rumah main. Katanya kan katanya muka kamu bengkak sebelah, katanya iya. Terus ya udah besok periksa aja, kan dia kan punya mobil, aku kan nggak punya mobil ya. Jadi diantarlah sama dia besoknya itu ke dokter bedah gitu kan ya. Terus aku sama dokter disuruh operasi. Terus nggak pakai lama itu besoknya katanya, oh bu besok dioperasi ya katanya gitu, diambil sampelnya. Terus kan nggak ada waktu siap-siap atau gimana, ya udahlah, ya udah memang mungkin ini harusnya ya aku dioperasi gitu, ya udahlah nggak apa-apa kan, aku mau. Nah terus aku tuh uh, sama suami berdua aja, terus sama saudaranya suami itu kan di situ, tapi saudaranya suamiku nggak minat kan. Aku cuma sama suamiku aja. Terus aku dioperasi tuh di situ, di operasinya itu dibius total ya, dibius total karena memang kan di sini ya, di sini. Jadi aku dibius total. Itu operasi itu cuma pengambilan sampel biar tahu uh, aku sakit apa sih, itu benjolan apa sih, benjolan apakah itu benjolan biasa atau gimana gitu. Terus kan aku itu ya, aku dibius total. Terus aku berapa jam gitu ya, aku lupa. Terus udah itu kan, nah aku dirawat 3 hari habis operasi itu. Terus aku pulang. Nah kata dokter, nanti ya bu 2 minggu lagi kesini lagi buat kontrol sambil ngambil itu hasilnya, dibilang gitu kan. Mau dibawa ke Bandung, di lab dulu di Bandung, kalau di sini nggak bisa katanya, semuanya ada di Bandung katanya, di Bandung itu komplit katanya gitu. Nah, ya udah kan, udah selang 2 minggu itu aku kan ke kontrol kontrol sambil ngambil hasilnya gitu kan. Terus aku masuk ruang dokter itu, dokter tuh udah diem, dokter kayak diem gitu. Terus kan aku saudaranya suami aku yang bidan itu, terus aku gitu kan duduk di situ. Terus kan aku tanya, gimana dok hasilnya, baik apa gimana kok kan gitu. Terus dokter tuh ngomong, bu katanya ibu itu eh, harus pilih salah satu rumah sakit, apakah yang ada di Jakarta atau yang di Bandung. Terus kan, emang kenapa dok? Aku gituin kan. Gini ya bu, ibu tuh sekarang eh, hasilnya kan sudah jadi ya bu. Cuma hasilnya ini bu harus cepet-cepet ditangani karena ibu sekarang mengidap penyakit CA parotis. Terus aku kan tanya ya, karena aku nggak tahu CA parotis itu apa. Terus dokter itu ngomong, gini ya bu, katanya CA parotis itu kayak semacam kayak tumor, kanker kayak gitu, tapi di kelenjar liur gitu, kelenjar air liur gitu kan di sini. Terus ini tuh kan ibu udah diambil sampelnya kan, katanya berarti ibu itu harus cepet-cepet melakukan pengobatan. Soalnya ini katanya ini bukan bukan tumor biasa, tapi ini bisa jadi akan menjadi kanker ganas. Ini tuh udah ke tumor ganas gitu. Terus ibu kalau itu mendingan saya kan dokternya ngomong itu rekomendasikan pakai BPJS. Kalau pakai umum itu berapa dok, aku gituin. Terus bu maaf ya, bukan karena apa gitu, tapi memang ini harus dianjurkan pakai BPJS karena pengobatan ibu itu bukan sekali 2 kali bu, katanya gitu kan. Tahu sendiri kalau sakit tumor atau kanker itu ya harus ada radiasi, ada eh, kemoterapi gitu kan. Takutnya hal-hal apa gitu yang harus dilakukan setelah
ibu periksa gitu kan. Soalnya kita tidak bisa menentukan, jadi ibu mau kemana, kita kasih surat jalan untuk maksudnya kasih surat pengantar gitu kan. Nah, aku pilihlah ke Bandung. Jadi aku ke Bandung sekitar tahun 2017 itu aku ke Bandung, aku pemeriksaan di Bandung, terus alhamdulillah aku langsung ditangani. Nah, aku ditangani itu di situ katanya ibu nunggu 6 bulan buat operasi. Terus aku ngomong, dok kalau bisa jangan sampai 6 bulan ya. Kalau ada itu 3 bulan atau gimana. Iya bu, nanti kalau ada ruang kosong nanti kita bisa atur gitu biar ibu cepet ditangani gitu kan. Terus aku juga di situ kan nggak, maksudnya nggak kayak gimana ya, aku di situ itu ada orang yang mau ngurusin kita kan, kita belum tahu apa-apa ya soal pemeriksaan, soal antrian, soal apa. Jadi kita itu membayar orang gitu di situ untuk ngurusin kita kayak macam ngantriin tiket lah, daftarin tiket buat itu kan, maksudnya tiket antrian gitu buat berobat gitu kan. Jadi aku serahin ke dia semua. Jadi aku tinggal dia umpamanya, Bu ini waktunya masuk, aku baru datang ke rumah sakit gitu. Bu ini waktunya apa, aku langsung jadi kayak mempermudah gitu ya, mempermudah. Nah, terus kan aku di situ itu sekitar sekitar nggak sampai 6 bulan sih kalau nggak salah, nggak sampai 6 bulan. Terus aku di waktu aku di rumah gitu kan, aku dapat telepon gitu kan dari rumah sakit, katanya Bu kalau bisa malam ini ibu cepetan ke rumah sakit karena memang ada ruangan kosong, ibu bisa tempati gitu kan. Terus ya udah, aku siap-siap tuh malam itu, aku siap-siap ke rumah sakit. Nah aku nyampe ke rumah sakit itu aku masuknya ke IGD. Nah kalau ke IGD itu kita langsung diinfus apa gitu kan, padahal kita masih sehat ya, kita sehat tapi udah langsung diinfus apa gitu kan. Nah dimasukinlah ke ruangan gitu. Kalau kalau nggak salah satu ruangan itu 6 orang. Kalau nggak salah satu ruangan itu 6 orang ya. Nah aku itu posisi di tengah. Nah, aku itu dirawat di situ karena memang nggak ada yang aku rasain ya, nggak sakit, nggak maksudnya nggak badannya gemuk gitu, lebih gemuk dari sekarang ya, maksudnya uh, kayak nggak ada sakit, aku sehat gitu loh, sehat. Nah pas pada tanya itu, ibu sakit apa, terus aku kan ngomong aku sakit ini, terus kayak nggak percaya, kayak nggak percaya gitu. Yang bener sih Bu, kok ibu sakit padahal ibu sehat loh gitu kan. Ya emang aku tuh sehat tapi emang aku sakit ini, aku gituin kan. Nah pas aku di situ itu dirawat 5 hari. 5 hari itu aku infus, aku itu terus ya, terus diinfus itu nggak pernah copot, maksudnya nggak pernah berhenti tuh infus, habis pasang lagi gitu, ganti, maksudnya habis diganti gitu kan. Nah aku di situ dirawat 5 hari. Aku inget banget pas hari operasi itu aku keluar dari ruang operasi itu malam ya, sekitar jam setengah 10-an itu malam. Aku masuk ke ruangan. Nah tetangga depan aku itu, pasien yang di depan aku itu meninggal kan, pasien di depan aku itu meninggal. Habis itu aku belum sadar sepenuhnya, udah diberes-beresin gitu kan, udah beres semua. Nah aku itu sadar sekitar jam 10, baru tahu itu suami aku gitu loh. Aku ngomong sedikit sedikit kayak gimana ya, kayak nggak jelas gitu kan, aku baru kayak gitu. Tiba-tiba itu gempa. Mungkin ada yang inget gempa di Sukabumi itu, gempa besar yang di Sukabumi yang ada tsunami itu, kayak iya kalau nggak salah ada tsunami kecil gitu di Sukabumi itu kayaknya. Nah kan malam aku itu nggak bisa apa-apa ya. Suami aku tidur di bawah, dia bangun karena gempa, tapi memang aku itu baru sadar, belum bisa gerakin badan, ngomong aja masih kayak au gimana ya, kayak ini selang gitu kan.
gimana mau lari di kayak lift udah penuh, di tangga darurat udah penuh, orang-orang tuh udah pada kumpul semua di depan lift gitu. Gimana mau keluar, gimana mau apa, aku mah udah pasrah aja sama suami aku kan suami aku nungguin aku di pinggir ranjang, aku pasrah kayak udah muter-muter gitu, udah wah, udah pokoknya ribut. Nah, habis itu berhenti tuh kan ya gempa. Alhamdulillah berhenti sampai pagi. Terus aku dirawat 4 hari, aku pulang. Terus serang beberapa bulan kemudian aku eh, sama dokter itu disuruh radiasi ya karena aku memang nggak ada kemoterapi. Tapi aku disuruh radiasi. Aku disuruh radiasi itu 34 kali radiasi. Hari Sabtu Minggu itu libur. Nggak tahu itu berapa bulan itu. Pokoknya 34 hari, Sabtu Minggu itu libur. Aku di rumah sakit sendiri, suami aku kadang-kadang seminggu 2 kali nyamperin aku, kadang 2 minggu, 2 minggu sekali nyamperin aku karena memang suami aku di rumah banyak kerjaan juga, jadi aku di situ sendiri sama orang yang saya ngontrak sama orang yang ngurusin aku, jadi aku kamar sendiri, orang yang ngurusin aku kamar sendiri sama istrinya. Jadi aku ke rumah sakit ya sendiri gitu pas waktu radiasi itu. Nah, habis itu habis radiasi pokoknya masih tetap pengobatan, masih kontrol berapa sebulan 1 kali maksudnya gitu kan. Masih suka dipanggil juga untuk ke rumah sakit. Nah, habis itu pas itu dokternya ngomong, katanya ibu nanti ini kan pengobatannya udah itu ya, udah radiasi, udah apa gitu. Jadi ibu tinggal kontrol aja 6 bulan sekali gitu kan. Terus ya udah dok nggak apa-apa aku gituin deh. Udah waktu itu kan udah kontrol tuh pokoknya tiap 6 bulan sekali kontrol. Nah aku udah selang 2 tahun eh, sekitar pokoknya sehabis habis corona atau belum lah, belum 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 habis corona, pokoknya aku habis setahun 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 sebelum corona itu kan aku mau ke Cina, cuma aku nggak diizinin sama dokter karena memang masih pengobatan gitu kan, masih pengobatan. Terus ya udah aku nggak jadi, kebetulan aku tuh hamil, jadi ya udah aku ngundurin diri kan, aku nggak jadi ke Cina. Nah habis itu aku hamil, aku ngelahirin 2019. Tahun 2019 aku masih belum punya kepikiran untuk ke Cina lagi karena memang aku habis ngelahirin, terus aku pengen udahlah nggak usah berangkat lagi ke luar negeri lah, aku udah punya anak kecil gitu kan. Aku pengennya ngurusin anak aku lah. Eh, ternyata kayak gimana ya, aku nggak ada kerjaan, kayak gimana untuk cari uang, apalagi anak minumnya susu formula gitu kan ya. Terus juga anak yang besar aku juga ngelahirin, punya anak lagi gitu. Jadi kayak aku double punya anak sama punya cucu gitu kan. Semua masih masih ditanggung aku semua sama suami gitu kan. Jadi kayak bingung gimana gitu. Ya udahlah, aku kayaknya harus pergi ke luar negeri lagi nih, tapi dengan keadaan aku yang seperti ini mungkin aku takutnya unfit kan. Jadi aku ngomong sama suami aku, gimana kalau aku pergi pas anak aku itu umur 4 tahun setengah gitu kan. Gimana nih kalau aku pergi lagi? Terus kata suami aku, ya udah kamu kalau kamu mau pergi lagi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Biar anak sama aku. Nah, terus kan aku itu tujuanku kan tadinya mau ke Makau. Pas aku tanya-tanya sama temen aku, katanya di Makau itu ada medikal kan. Majikan itu minta medikal. Terus kayak gimana ya, aku takutnya kan di lab darah inilah itu ya, medical check up gimana sih, tahu sendiri ya. Nah, dengan kondisi aku yang seperti ini gitu ya, emang nggak ada masalah apa-apa sih, sehat badan apa semua sehat, tapi takutnya unfit karena aku memang pasien seperti itu gitu kan. Apalagi untuk ke Hong Kong, untuk ke negara-negara resmi. Dan Taiwan, aku pengen ke Taiwan tapi emang nggak bisa kalau ke Taiwan karena aku udah di blacklist ya,
udah nggak bisa karena dulu aku kaburan di Taiwan. Nah, makanya aku datang ke Cina gitu. Aku pertamanya nyoba-nyoba lah, ya udah ya aku nyoba aja ke Cina gitu kan. Terus aku melalui sponsor gitu kan. Terus gimana ini aku mau ke Cina, ya udah bikin paspor apa gitu kan ya. Cepet tuh 2 bulan, sekitar 2 bulan udah terbang. Tapi banyak desas-desus di Cina itu ilegal gini-gini. Iya aku tahu kan di Cina itu ilegal karena memang eh, karena ilegal itu aku bisa nggak ada kayak periksa-periksa ke dokter untuk medical check up kan nggak ada ya. Jadi ya udahlah aku pilih nggak apa-apa lah negara ilegal gitu. Toh aku juga niatnya kan mau kerja, niatnya aku mau kerja, aku mau cari uang yang kemarin sudah aku gunakan untuk berobat aku, yang saya kiranya sudah habis berapa gitu kan ya. Aku mikirnya udah banyak aku habiskan untuk pengobatan aku, tapi alhamdulillah Allah masih ngasih aku kesempatan untuk hidup dan masih ngasih kesehatan untuk aku bisa mencari uang yang sudah aku gunakan itu. Jadi aku pergunain waktu aku sekarang di sini sebaik-baik mungkin. Aku niat kerja dengan mencari uang yang halal ya. Semoga jadi berkah gitu kan buat aku dan keluarga aku. Dan aku juga mikirnya aku hanya ingin mencari rezeki yang halal. Kalau sudah dapatkan rezeki dan modal untuk usaha aku di rumah, ya insya Allah aku pulang gitu. Aku nggak pengen lama-lama ninggalin keluarga aku di rumah. Jadi aku mikirnya untuk apa sih aku kerja lama-lama di negara orang gitu kan. Kalau sudah ada hasilnya, biarpun 2 atau 3 tahun, kalau dirasa udah cukup untuk modal di rumah, ya udah aku pulang gitu. Kalau umpamanya sampai rumah tidak bisa digunakan ataupun masih tetap seperti itu, ya mungkin pergi lagi dengan tujuan Makau. Tapi ya itu nggak kepikiran sekarang sih ya, nggak terlalu terpikirkan. Jadi yang sekarang aku pikirin itu gimana caranya untuk aku bisa ngumpulin uang dan ngumpulin modal buat usaha di rumah. Dan setelahnya aku pulang sampai rumah, aku pengennya udah diem di rumah ngurusin anak, ngurusin suami. Pengennya sih nggak pengen keluar negeri lagi gitu loh. Ya mudah-mudahan sakitku nggak pernah kambuh dan aku baik-baik saja di negara Cina ini, karena memang di sini itu kita kan susah untuk berobat ya gitu. Tapi memang keadaan aku sehat dan aku baik-baik saja, tidak tidak punya masalah apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan sampai aku pulang gitu, sampai aku di rumah dan seterusnya aku tidak akan merasakan sakit yang seperti dulu lagi gitu. Makanya aku sekarang datang ke Cina dan bekerja di Cina karena memang alasan itu. Alasannya aku takut untuk medical check up karena kesehatanku dulu itu pernah seperti itu. Aku pernah merasakan sakit yang seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dioperasi dari sini sampai ke sini gitu. Ini ada bekasnya ya, tuh. Dari sini tuh, ada bekasnya. Terima kasih yang sudah melihat video saya dan mendengarkan cerita saya. Semoga kalian disehatkan jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Sekian dulu cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.